Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik rekan-rekan, kali ini saya akan menjelaskan pengerjaan LP Praktikum Terintegrasi 1 tentang modul standarisasi kerja. Ada dua LP yang harus dikerjakan, yaitu pertama pembuatan SOP atau standarisasi operasional perusahaan. Formatnya seperti ini. Kemudian ada juga pembuatan standarisasi kerja menentukan waktu baku. Nah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengerjaan penentuan waktu baku. Sebelum itu, ada beberapa hal yang dilaksanakan dalam penentuan waktu baku tersebut, yaitu ada menentukan rata-rata dari pengerjaan yang telah dilaksanakan, yaitu pada modul 3, yaitu pada saat produksi massal ya. Kemudian penentuan BKA dan BKB atau penentukan batas kendali. Kemudian ada pembuatan atau menghitung uji kecukupan data. Kemudian ada menghitung waktu siklus dan menghitung waktu normal, dan terakhir yaitu menghitung waktu baku. Oke, kita langsung saja ya ke cara pengerjaannya. Oke, jadi di sini ada Westinghouse Rating System. Westinghouse Rating System yaitu metode untuk menilai kinerja operator yang menggunakan 4 faktor, yaitu keterampilan, skill, usaha, effort, kondisi atau condition, kemudian ada konsistensi. Nah, di sini ada beberapa nilai ya, yang ini sebenarnya Westinghouse Rating System ini sudah menjadi standar. Nah, di sini ada super skill, excellent, good, average, fair, and poor di setiap penilaian ya. Nah, di sini performance rating itu yaitu kemampuan kita atau keadaan kita saat membuat produksi massal modul 3. Nah, di sini kita skill ada 0,06. Skill 6,06 berarti good ya yang ini. Nah, kita memilih good. Jadi di sini 0,006, maaf. Kemudian untuk effort di sini ada 0,05. Saya mencantumkan 0,05. Berarti good ya. Karena untuk effort sendiri ada beberapa praktikan atau operator yang bagus dan juga ada yang cukup bagus dan atau biasa saja ya. Jadi kita hanya mengambil rata-ratanya, yaitu dengan bagus saja. Kemudian untuk kondisi lingkungan di tempat kerja atau di saat membuat produksi massal, saya mencantumkan 0 berarti average atau rata-rata. Karena pada saat praktikum sendiri atau pembuatan produksi massal sendiri, untuk keadaan di lingkungan kerjanya cukup tidak bagus, tidak buruk ya, atau hanya rata-rata ya. Kemudian di sini ada konsistensi. Untuk konsistensi saya menyantumkan 0,01 yaitu good. Karena untuk konsistensi pembuatan produk sendiri ada beberapa produk yang awalnya bagus namun makin kesini makin lama, berarti kan itu konsistensinya tidak tetap ya. Cuman ada beberapa produk yang bagus, ada beberapa produk yang kurang bagus juga. Jadi saya mencantumkan good di sini untuk good ya. Nah, untuk kalian sendiri boleh mencantumkan beberapa nilai di sini sesuai dengan analisis yang telah kalian lakukan pada saat praktikum modul 3 pada saat land balancing ya, pada saat produksi massal. Nah, di sini performance ratingnya 1 ya. Nah, ini dijumlahkan, yang ini dijumlahkan jadi totalnya 1,12. Nah, kemudian allowance merupakan kelonggaran di setiap perusahaan manufaktur pada saat memproduksi suatu produk. Pasti ada kelonggaran ya. Kelonggaran ini digunakan agar setiap perusahaan tidak menekan setiap operator saat bekerja. Nah, di sini ada tenaga yang dikeluarkan. Untuk allowance juga tidak terlihat dari sini ya, tapi untuk allowance itu hanya biasanya sudah ditentukan oleh perusahaan. Jadi untuk allowance kita mengambil di sini tenaga yang dikeluarkan 3%,
sikap kerja 0, gerakan mata 0, kelelahan mata 2%, karena pasti akan terus fokus, jadi mata cukup lelah. Ada keadaan suhu tempat kerja 3%, kemarin tidak cukup panas dan tidak dingin juga. Adapun keadaan atmosfer 2%, keadaan lingkungan yang baik 2%, kebutuhan pribadi 0, karena pada saat praktikum operator yang bekerja tidak banyak keluar ya. Artinya kebutuhan pribadi untuk waktu pembuatan 30 produk itu 0. Di sini totalnya 12%. Untuk allowance sendiri ada 2 allowance ya, ada 2 kelonggaran, yaitu pertama untuk mesin dan juga ada untuk operator. Untuk operator dan lingkungan biasanya antara 10 sampai 16%. Nah, untuk mesin biasanya 4 sampai 8% ya untuk mesin. Nah, baik, ini untuk sheet, performance, dan allowance. Kemudian masuk ke pengerjaan pengukuran per unit. Nah, di sini ada 30 produk yang kalian kerjakan pada saat produksi massal, itu pembuatan 30 gift box. Nah, untuk waktunya diambil dari pada saat pembuatan massal. Nah, pada modul 3 yang land balancing. Nah, diambil dari waktu produk ini. Produk pembuatan gift box. Waktu produk ke-1, waktu selesainya yaitu 4,23 menit. Produk kedua dimulai dari detik ke-36, selesainya pada menit ke 5,08. Nah, kalian bisa tinggal dikurangi yang ini waktu selesai dikurangi waktu mulai ya, untuk menentukan hasil atau waktu yang dibutuhkan untuk membuat satu produk pada setiap 30 produk gift box tersebut. Nah, di sini saya sudah mencantumkan ini untuk hasil setiap produknya. Nah, kemudian menentukan rata-rata dari setiap 30 produk ini, yaitu dengan average blok dari waktu pertama sampai ke 30 produk. Nah, ini untuk average-nya. Kemudian karena rata-ratanya sama, maka sama dengan C ini. Mohon maaf. Nah, jadi untuk rata-rata sendiri bakalan sama ke bawah ya. 5,97. Kemudian ada penentuan standar deviasi, yaitu sama dengan STDF blok yang waktu menit ini semuanya. Kemudian enter. Jadi standar deviasinya yaitu 1,08. Drag ke bawah. Oh maaf, standar deviasinya bakal sama ya. Nah, yang ini sama dengan yang atas. Jadi standar deviasi yaitu sama dengan STDF, kemudian blok dari setiap waktu per menit ini, semua produk yang 30 produk tersebut. Enter. Oke, selanjutnya itu penentuan BKB atau batas kendali bawah. Itu dengan cara sama dengan kurung buka rata-rata, nilai rata-rata dikurangi kurung buka 3 dikali D2 atau standar deviasi, kemudian kurung tutup. Yang ini ya. Oke, enter. Nah, kemudian yang ini sama dengan yang atas. Nah, tinggal drag ke bawah. Yang BKA juga sama ya, yaitu sama seperti BKB, cuman kalau BKB dikurangi, kalau BKA ditambah, yaitu BKA sama dengan dalam kurung rata-rata ditambah kurung buka 3 dikali standar deviasi atau D2 tutup kurung, enter. Oke, hasilnya 9,21. Oke, ini tinggal drag ke bawah, sama. Kemudian penentuan performance rating. Untuk performance rating juga diambil dari sheet yang ini. Nah, yang total yang ini. Nah, ini ya. Jadi tinggal pindahkan sama dengan 1,12.
Oke, maaf. 1,12 ya. Kalau di Excel-nya pakai koma atau kalau pakai titik ya, karena ada perbedaan di setiap laptop atau device masing-masing. Saya di sini menggunakan koma. Jadi 1,12. Drag ke bawah. Oke. Untuk penentuan allowance. Oke, di sini untuk penentuan allowance. Allowance sendiri, mohon maaf. Tadi sudah ditentukan ya, jadi allowance diambil dari yang ini, total allowance, yaitu 12%. Maka ini sama, allowance pindahkan, drag ke bawah. Kemudian menentukan waktu normal. Nah, untuk menentukan waktu normal yaitu dengan cara sama dengan C2 atau rata-rata, yang ini, dikali dengan performance rating. Jadi untuk waktu normal yaitu rata-rata dikali dengan performance rating. Enter. Oke. Ini sama. Berarti tinggal ke drag ke bawah. Oke, untuk drag ke bawahnya nilainya harus sama ya, sama yang di atas. Jadi waktu normal akan ada satu waktu. Di sini 6,69. Maka semuanya akan 6,69. Kemudian ada penentuan waktu siklus. Nah, kalau waktu normal yaitu waktu yang digunakan atau diperlukan untuk setiap masing-masing produk. Jadi normalnya itu 6,69. Tapi kalau untuk waktu siklus itu setiap siklus atau setiap produk yang dilakukan pembuatannya akan membutuhkan waktu berapa gitu. Oke, di sini itu rumusnya. Waktu normal sama dengan I1 atau sama dengan I atau waktu normal dikali dalam kurung 1 dibagi dalam kurung lagi 1 dikurangi allowance yang ini 12%. Jadi untuk waktu siklus itu waktu normal dikali dalam kurung 1 dibagi dalam kurung lagi 1 dikurangi allowance. Oke, enter. Jadi hasilnya 7,60. Oke, ini tinggal drag ke bawah sama semuanya 7,60. Kemudian ada output standar. Di sini rumusnya yaitu waktu 1 dibagi dengan waktu siklus. Oke, 0,13. Ini juga sama ya, ke bawah. Ini hasilnya akan sama 0,13. Kemudian kalian membuat grafik. Grafik ini untuk menentukan. Jadi kita bisa lihat ya grafik tersebut. Untuk grafiknya hampir sama ya dengan BKA dan BKB pada saat penentuan antropometri. Jadi yang di bloknya itu waktu menit, kemudian waktu menit, BKA dan BKB, dan juga rata-rata. BKA, BKB, BKA, BKB, rata-rata, dan waktu setiap menit yang ini di bloknya. Oke. Nah, kalau sudah ada grafiknya, maka akan terlihat. Awalnya pada produk 1 itu, waktu yang dibutuhkannya sekitar 4 menit, tapi ternyata waktu yang kelamaannya itu meningkat menjadi sampai ke 8 menit di sini. Nah, ini karena karena ada faktor-faktor dari operatornya, yaitu dari segi gerakan mata, kelelahan mata atau kelelahan operator. Jadi akan menjadi semakin menurun tingkat efektivitas dan efisiensinya. Oke, lanjut ke sheet berikutnya yaitu pengukuran perbagian. Nah, untuk elemen kerja pembuatan gearbox, untuk kelas A dan kelas B berbeda ya. Kalau sama berarti gak apa-apa, kalau berbeda juga gak apa-apa. Di sini saya mencantumkan 8 proses, yaitu proses melipat kertas scrap, melubangi kertas scrap, memotong pola, memasang double tip, memasang mika, memasang duplek, melipat bagian sisi, dan memasang pita. Nah, ini pembuatan per detiknya. Pada saat pembuatan
satu produk ini dibutuhkan berapa detik pada setiap prosesnya. Di sini sudah ada ya, saya mencantumkan sudah ada. Ini diambil dari yang ini, yang move ticket, atau pada saat yang waktu siklus setiap elemen ya. Nah, di sini melipat bagian sisi produk pertama yaitu sekitar 22 detik, produk kedua sekian, dan lanjutkan. Jadi datanya diambil dari modul 3 yang land balancing pada saat waktu siklus tiap elemen. Oke, lanjut. Di sini pindahkan semuanya 30 produk. Oke, sorry. Sampai 30 produk ya. Nah, sampai 30 produk. Kemudian kalian nanti jumlahkan. Tinggal di sum, yang ini berapa, yang ini berapa, jumlahkan semuanya. Di sini ubah ke menit. Jadi yang ini atau waktu ini dibagi 60 ya. Nah, waktu jumlah keseluruhan yang ini harus sama dengan pengukuran waktu menit yang ini. Harus sama. Jadi yang ini tuh pecahan dari waktu pengukuran waktu per produk ya. Harus sama ya. Kalau berbeda berarti ada kekeliruan pada saat menganalisis setiap bagian waktu yang dibutuhkan pada saat proses elemen kerjanya. Jadi harus sama. Yang detiknya samakan dengan jumlah yang ini. Oke, selanjutnya yaitu menentukan rata-rata pengukuran per bagian. Ini sama ya, yaitu sama dengan average di blok itu yang ini ke pinggir. Nah, sampai 30 produk, tinggal enter. Nah, ini sampai sini ya, 3 produk ini, enter, kemudian drag ke bawah. Oke, ini hasilnya. Kemudian untuk penentuan standar deviasi, ini sama dengan STDF yang ini ya, yang drag itu dari bagian produk 1 sampai 30 produk. Nah, tinggal drag ke bawah. Ini untuk BKB dan BKA, penentuan batas kendali bawah dan batas kendali atas, sama seperti tadi, yaitu sama dengan nilai rata-rata dikurangi dalam kurung 3 dikali nilai standar deviasi. Nah, enter. Jadi hasilnya minus 0,71. Ini sama, tinggal drag. Oke, lanjut ke BKA, penentuan batas kendali atas. Sama rumusnya, yaitu sama dengan nilai min atau nilai rata-rata ditambah dalam kurung 3. Dalam kurung 3 dikali dengan standar deviasi, tutup kurung, enter. Ini untuk hasilnya ya. Kemudian ini rating performance Westinghouse. Tadi kan udah dihitung ya 1,12, maka tinggal pindahkan ke sini. Allowance house-nya juga, allowance-nya atau kelonggarannya juga sama, 12% dipindahkan dari yang ini. Kemudian ke penentuan waktu normal. Nah, ini WN itu waktu normal ya. Untuk penentuan waktu normal itu di sini udah ada rumusnya, jadi tinggal sama dengan yang ini, sama dengan nilai rata-rata AF atau nilai rata-rata dikali dengan rating performance Westinghouse. Jadi untuk WN itu rata-rata dikali dengan Westinghouse, rating performance Westinghouse. Enter, drag ke bawah. Yang WS atau waktu siklus sama seperti yang pengukuran per unit, yaitu sama dengan waktu rata-rata
waktu normal. Untuk penentuan waktu siklus yaitu dengan cara sama dengan waktu normal yang ini dikali dalam kurung 1 dibagi dalam kurung lagi 1 dikurangi allowance yang 12%. Oke. Jadi waktu normal dikali dalam kurung 1 kemudian dibagi dalam kurung 1 lagi dikurangi allowance yang 12%, enter. Berarti tinggal drag ke bawah. Oke. Selanjutnya yaitu penentuan OS atau standar output standarnya ya. Jadi standar yang dihasilkannya. Ini sama, tinggal sama dengan 1 dibagi waktu siklus. Jadi untuk output standar atau OS yaitu sama dengan 1 dibagi waktu siklus, enter. Nah, ini untuk hasilnya. Nah, di sini juga jangan lupa ya, jumlah per menitnya berapa, jumlah per detiknya berapa, total 30 produk ini. Jadi tinggal jumlahkan aja yang ini semuanya untuk detik yang ini. Oke. Nah, ini untuk pembuatan waktu baku pengukuran per bagian. Nah, waktu per unit dan per bagian. Jadi untuk cara menghitung pengukuran waktu per unit sama pengukuran waktu baku per bagian itu sama untuk rumusnya. Hanya saja untuk waktu per unit itu dibutuhkan waktunya setiap 1 kali proses produksi, 1 kali produk yang dihasilkan berapa lama. Kemudian untuk pengukuran waktu per bagian, setiap proses yang dilakukan pada saat pembuatan satu produk yang ini. Ya. Jadi data-data modul 6 ini diambil dari modul 3 yang line balancing, yang 30 produk tersebut. Nah, itu untuk pengerjaan LP modul 6 standarisasi kerja untuk penentuan waktu baku dan output standar. Jadi dapat disimpulkan ya, untuk output standar per menit itu 0,13 kurang dari 1. Kemudian ini untuk grafiknya juga dapat dilihat. Pada awal produk 1 itu membutuhkan waktu yang relatif cepat, namun lama-kelamaan lama ya, karena itu biasanya ada beberapa faktor, baik itu dari lingkungan, operator, mesin, seperti itu ya. Jadi oleh karena itu pada saat pembuatan produksi atau setiap produksi manufaktur pasti ada yang namanya performance setting dan allowance atau kelonggaran. Oke, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.